Baik, mari sama-sama kita akan buka di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18. Minta tolong Ibu Elsie untuk dibacakan Injil Matius 1 ayat yang ke-18. Ya, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus melihat masa di mana pada saat sebelum kelahiran daripada Tuhan Yesus, atau masa-masa di mana Tuhan Yesus ada di muka bumi, bahwa masa itu adalah masa di mana selama kurang lebih 700 tahun yang disebut sebagai masa kegelapan. Jadi antara surat Injil Nabi Maleaki sampai dengan Injil Matius itu ada tenggang waktu kurang lebih 700 tahun di mana Allah tidak pernah menyatakan pewahyuannya, Allah tidak pernah menyatakan firman-Nya, sabdanya kepada umatnya, ya, karena begitu luar biasa seperti yang digambarkan dalam kitab nabi-nabi kecil, di mana Tuhan menegur berulang-ulang kali dari berbagai sudut, baik secara sudut agama, sudut pemerintahan, dan semuanya. Kita lihat mereka ditegur dengan luar biasa umat Tuhan, tetapi mereka tidak bertobat, dan pada akhirnya 700 tahun lebih kurang Allah tidak berbicara kepada umatnya. Sementara itu pada masa daripada Tuhan Yesus ada kelompok-kelompok agama, ya, ada kelompok imam-imam yang urusin di bait Allah. Lalu ada kelompok yang namanya ahli Taurat yang mengurusin tentang kitab-kitab. Jadi kalau ada orang yang tanya tentang kitab artinya seperti apa dan bagaimana, itu ahli Taurat yang menjelaskan. Lalu ada kelompok-kelompok agama yang lain seperti Farisi dan Saduki, di mana mereka adalah kelompok-kelompok agama yang memelihara tradisi, ya, seperti yang diajarkan oleh Yosua ketika bangsa Israel mula-mula berada di tanah perjanjian. Itu mereka pelihara, dan orang Farisi dan orang Saduki berusaha juga mempengaruhi agar umat Tuhan yang lainnya mengikuti cara mereka hidup keagamaan secara tradisi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kata lain, tidak seperti zaman daripada Hizkia ketika Alkitab itu dibuka, orang mendengar, orang menangis. Tetapi di tangan daripada ahli-ahli Taurat pada masa itu ada banyak firman Allah itu ditafsir sesuai dengan kepentingan mereka, ditafsir sesuai dengan keinginan golongan mereka, sehingga firman Allah yang hidup itu jauh dari kehidupan umat Tuhan. Nyaris kalau boleh dibilang bahwa firman pada masa itu, kitab-kitab perjanjian lama, tidak lagi menjadi firman yang hidup dan berkuasa, tetapi telah menjadi firman yang mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, huruf-huruf di dalam Alkitab itu mematikan, tetapi Roh itu menghidupkan. Ketika orang percaya membaca firman Allah dengan akal, maka dia mendapat ilmu pengetahuan.
Tetapi ketika orang percaya membaca firman Allah dengan iman, maka kuasa firman yang hidup, ayat yang hidup itu akan menjadi berkat, akan menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi sudah dibacakan di dalam firman Tuhan bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus, bahwa terjadi sebuah interaksi, terjadi sebuah hubungan di mana Maria dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara mengenai Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan Maria di Natal yang kemarin, ketika malaikat Tuhan berkata, "Kamu akan mengandung." Maria bilang, "Impossible, itu tidak mungkin." Ya, lalu kemudian malaikat mengatakan, "Bagi Allah tidak ada yang mustahil." Ketika Roh Kudus hadir di dalam kehidupan Maria, Maria sedang mengalami yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah terjadi di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini orang terlalu banyak begitu takut, apalagi dengan berita yang terbaru ada jenis varian yang baru COVID yang sudah mulai dilaporkan di Inggris dan dilaporkan di Jepang, dan kondisinya semakin mengganas. Ya, artinya kondisi hari-hari ini sama seperti Maria, sama seperti Yusuf pada masa itu. Dijajah oleh Romawi, dipimpin oleh orang Farisi, dipimpin oleh ahli Taurat, dipimpin oleh imam-imam yang tidak takut akan Tuhan. Wah, ngeri sekali saudara. Di mana umat Tuhan yang seharusnya mendapatkan kekuatan pada masa itu, umat Tuhan yang mendapatkan penghiburan pada masa itu, sama sekali jauh daripada yang mereka harapkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Mazmur dikatakan 119, "Firman-Mu itu pelita bagiku, terang bagi jalanku." Bagaimana firman itu bisa menjadi pelita, bisa menjadi terang di dalam kehidupan kita? Firman itu menuntun dan memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kita. Tidak ada cara yang lain kecuali hidup ini harus ada dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan Maria dan Yusuf, Maria dan Yusuf mengalami ketidakmustahilan. Maria dan Yusuf mengalami yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah, terjadi di dalam kehidupannya. Hari-hari ini kita membutuhkan Roh Kudus, membutuhkan parakletos. Ya, Roh Kudus sebagai parakletos, sebagai roh penolong. Tidak hanya mendampingi, tidak hanya menguatkan, tetapi juga menolong dalam hidup ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus melihat bagaimana Roh Kudus di dalam kehidupan Maria dan Yusuf itu boleh mengubah di dalam kehidupannya. Ya, mengubah dari kemiskinan Maria dan Yusuf sebelum Maria mengandung Yesus dan kemudian melahirkan Yesus, mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Maria dan Yusuf yang sebelum kelahiran daripada Yesus tidak dianggap oleh orang, tetapi oleh karena Yesus, semua orang mencari, oh Yesus, anak Yusuf dan Maria orang Nazaret, hidupnya di dalam kemuliaan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ulang dalam Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ketika Maria dan Yusuf hidupnya ada di dalam kepenuhan daripada Roh Kudus,
hidupnya ada di dalam bersama-sama dengan Roh Kudus, apa yang terjadi? Yang pertama, mereka diberkati. Oleh karena Roh Kudus, oleh karena Yesus yang dilahirkan oleh Maria, mengundang bangsa-bangsa yang lain hadir di dalam kehidupan mereka. Ya, orang Majus datang membawa persembahannya. Itu kita tidak boleh lupa. Tuhan gerakkan bangsa-bangsa lain untuk memberikan berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Ketika hidup orang percaya, hidupnya hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka artinya dia sedang menyediakan hidup yang siap untuk diberkati. Ya, hidup yang siap untuk diberkati. Ingat, Ishak ketika berada di Gerar, ketika hidupnya ada di dalam pimpinan Tuhan, hidupnya menjadi hidup yang diberkati. Abraham ketika ada bersama-sama dengan Tuhan, hidupnya adalah hidup yang diberkati. Janda yang ada di Sarfat yang nyaris mati oleh karena tidak ada makanan yang bisa dimakan, oleh karena hidupnya ada di dalam percaya kepada firman Allah, ada percaya di dalam Roh Allah yang hidup, hidupnya menjadi hidup yang diberkati. Hari-hari ini dekatlah kepada Tuhan. Hari-hari ini hidupkan manusia rohani kita. Ya, di hadapan Tuhan hidup kita mati dan hidup itu adalah manusia rohani. Ketika dalam hidup orang percaya manusia rohaninya mati, maka di hadapan Tuhan pun juga mati. Dan orang yang mati diberi apapun juga dia nggak bisa menerima. Diberi roti dia tidak bisa makan, diberi mobil dia tidak bisa memakai, diberi apapun dia tidak bisa menggunakan karena mati. Tetapi ketika manusia rohani kita hidup kita ada di dalam kuasa Roh Kudus, hidup kita ada di dalam firman Allah yang hidup. Saudara, di hadapan Tuhan kita hidup. Dan ketika kita hidup, Tuhan tahu bahwa ketika Tuhan memberi, ketika Tuhan memberkati, kita bisa memakainya. Diberkati dengan berkat makan minum cukup, kita bisa menikmatinya. Diberkati dengan berkat yang lebih, kita bisa menggunakannya karena kita hidup. Ya. Ketika ada orang Kristen, dia berusaha mendapatkan berkat daripada Tuhan, tetapi tidak memperbaiki manusia rohaninya, ingat, saudara mati. Sekeras apapun doa saudara di hadapan Tuhan, Tuhan nggak dengar karena saudara mati. Ya, ketika saudara usaha sekuat tenaga, berkat Tuhan tidak ada karena saudara mati. Tetapi ketika manusia rohani kita hidup, ketika hidup rohani kita hidup di hadapan saudara, saudara hidup. Saudara berdoa, doa saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara berusaha, usaha saudara diberkati oleh Tuhan. Orang yang rohaninya hidup adalah orang yang hidupnya ada di dalam tangannya Tuhan. Ya, bukan ada di tangannya sendiri, tetapi ada di tangannya Tuhan. Dan kalau ada di tangannya Tuhan, 5 roti dan 2 ikan itu memberi makan 5.000 orang. Ketika ada di tangannya Tuhan, minyak yang sedikit miliki janda nabi itu bisa menutup utangnya. Ketika di tangannya Tuhan, perahu Petrus yang kosong itu menjadi perahu yang penuh dengan ikan. Ketika ada di tangannya Tuhan. Ya, mari kita hari-hari ini berlomba-lomba hidup dekat dengan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan, dekat dengan Tuhan. Karena kadang ada alasan-alasan maaf yang sifatnya jasmani, yang sifatnya lahir. Kita tinggalkan Tuhan, kita tinggalkan persekutuan dengan Tuhan, kita tinggalkan pelayanan. Maaf saya sibuk, maaf saya tidak bisa.
Yesus pernah menegur ada seorang kaya yang mau mengikut dia. Yesus katakan, apakah kamu sudah melakukan 10 hukum? Orang kaya bilang, ini sudah. Ya, kalau gitu ikutlah akan aku. Pemuda ini bilang, Tuhan, izinkan aku untuk boleh mengantar orang tuaku ke kubur terlebih dahulu. Yesus bilang, gak usah wis. Ya, kalau mau ikut aku sekarang. Artinya apa? Artinya dalam ayat ini Tuhan mau menjadi prioritas. Tuhan mau menjadi yang utama, Tuhan mau yang menjadi terutama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika hidup kita menjadikan Tuhan itu sebagai prioritas, ya, ketika hidup rohani kita menjadi yang utama dalam hidup ini, makan, minum, pakai kita pasti dicukupi. Berbakti itu soal utama. Diberkati makanan, diberkati minuman, diberkati kehidupan ketika kita beribadah, ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan senang ketika kita mengutamakan Dia. Tuhan senang ketika kita menjadikan Tuhan itu nomor 1 dalam hidup ini. Tuhan senang. Dan ketika Tuhan yang menjadi pertama dalam hidup ini, Tuhan yang utama dalam hidup ini, saudara akan lihat bagaimana rumah tangga saudara dijamah diberkati oleh Tuhan, bagaimana bisnis saudara dijamah diberkati oleh Tuhan, bagaimana semua yang saudara kerjakan dengan begitu ajaib diberkati oleh Tuhan. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, ketika laut Teberau itu terbelah, ketika mana itu turun dari surga, ketika batu itu mengeluarkan air, ketika bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, ketika tembok Yeriko dirobohkan, siapa yang ada di depan? Yang di depan adalah Musa, yang di depan adalah tabut Tuhan, di mana kehadiran hambanya, kehadiran tabutnya adalah kehadiran Tuhan. Tuhan tidak pernah di dalam tabut itu ditaruh di belakang, tetapi tabut itu ditaruh di depan. Dan di dalam ketika bangsa Israel nyebrang sungai Yordan, firman Tuhan katakan, ketika kaki para imam itu menginjak sungai Yordan, maka sungai Yordan itu menjadi terbelah. Luar biasa, saudara. Ya, ketika Tuhan yang utama dalam hidup ini, ketika manusia rohani yang memenuhi dalam kehidupan kita ini, ketika saudara menghadapi masalah, kaki saudara menginjak, masalah itu akan meninggalkan kita. Kaki kita menginjak persoalan itu akan pergi meninggalkan kita. Yang menutup berkat kita, yang menutup damai sejahtera kita, yang menutup sukacita kita, karena kehadiran Allah ada bersama-sama dengan kita, semuanya disingkirkan oleh Tuhan. Ya, jangan berjalan dengan kekuatan sendiri. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, apapun yang menghalangi, apapun yang merintangi, Tuhan singkirkan, dan kita terus berjalan menuju masa depan yang penuh pengharapan. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam